rasanya blank ya, bingung aja. Soalnya kan sendirian perempuan gitu. Itu kondisinya di Mina. Oh, tapi di Mekah itu. Kondisinya sudah di Mekah. Sudah di Mekah, di apartemen Mekah itu ya. Itu ya udah. Jadi sedih juga. Aduh, kok ceritanya mengandung bawang ya. Jadi walaupun ketemu baru sekali sama ibu, tapi ya udah itu emang. Dan itu tuh katanya tetangga cerita katanya. Jadi sore itu suamiku yang sekarang ini datang ke rumah, gitu kan. Besoknya tuh ibuku datang ke tempat tetanggaku kan dekat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Jadi saat sampainya di Mekah ibu masih sehat. Masih sehat. Pas rangkaian haji juga. Masih gitu. Cuman kayaknya mulai mabit-mabit itu sudah tidak ada tanda-tanda sakit waktu mabit di padang Arafah. Nah itu udah mulai. Okay. Kayaknya pernah ikut yang tawaf mandiri gitu kan. Tapi nggak sama aku kan, aku qadarullah pas lagi berhalangan, jadi nggak ikut kan. Nah ibu ikut yang sama teman-teman yang lain. Nah mungkin kan teman-temannya kan ada yang muda-muda gitu, ngikut lah iramanya gitu, maksudnya pakai kursi roda atau jalan? Waktu itu jalan. Kelelahan ya. Nah itu pulang ke hotel mulai sesek kayak gitu. Nah itu mulai drop gitu. Tapi sampai wukuf itu masih, tapi udah pakai kursi roda waktu wukuf. Itu terus ya udah habis itu turun gitu kondisinya. Sampai akhirnya waktu di Mina akhirnya masuk ke rumah sakit satu hari tapi keluar lagi, maksudnya udah dibolehin keluar gitu. Udah dibolehin keluar, terus baliknya kami ke apartemen, teman-teman yang lain masih di Mina. Gitu. Tapi udah selesai. Udah selesai. Nah udah begitu sampai di hotel, di apartemen itu, di penginapan kan, waktu itu kan dari rumah sakit, jadi cuman satu mobil cuman aku, ibuku sama Mutawif 2 laki-laki. Terus udah sampai di penginapan, terus aku nawarin ibu kan, kok kelihatan capek gitu. Ibu mau mandi gitu, tapi mandi di lap itu loh. Gitu. Ya gitu. Terus tapi ibu tuh cuman duduk terus di tempat tidur gitu. Duduk gitu, terus cuman sama zikir terus, cuman Allah gitu aja terus. Ibu kenapa? Tak pikir ya cuman capek atau mungkin gimana gitu. Ya udah, terus udah tak seka gitu, sambil tak seka sampai selesai aku mandiin, tapi belum dipakein baju gitu. Itu udah ibu tahu-tahu udah gitu aja pingsan. Enggak, cuman gini, tadinya kan biasa gitu ya, biasa gitu kan, terus tahu-tahu langsung gitu udah. Terus aku kenapa ibu kan gitu kan, terus kok ibu nggak bergerak, terus tak lihat kok nggak ada ini, terus udah aku langsung ibu tak pakein baju seadanya, terus aku langsung naik ke Mutawif itu, udah bingung mau ini kan, mas itu ibu gimana, terus udah ke bawah udah ini kayaknya udah nggak ada gitu. Terus ya udah langsung dipanggilin yang pokoknya orang-orang situlah yang ngurusin gitu. Aku juga udah rasanya blank ya, bingung aja. Soalnya kan sendirian perempuan gitu. Itu kondisinya di Mina. Oh, tapi di Mekah itu. Kondisinya sudah di Mekah. Sudah di Mekah, di apartemen Mekah itu ya. Itu ya udah. Karena kondisinya benar-benar aku sendirian, cuman aku sama ibu, yang lain laki-laki kan, gitu. Ya udah, terus dan sebagian teman-teman masih di Mina semuanya. Terus akhirnya dinyatain udah nggak ada, itu aja. Itu sore kan, terus nunggu sampai jam berapa ya, jam 8 atau jam 10 malam itu ambulan datang bawa ibu kan, tapi aku nggak boleh ikut. Udah, aku pokoknya ya udah cuman bisa nganter ngelepas ibu di situ karena aku perempuan, sedangkan yang lain-lain kan Mutawif laki-laki semua. Gitu. Katanya kan aku bisa ke sana tapi nanti baliknya aku nggak bisa gitu. Jadi ya gitulah gitu. Terus akhirnya udah pokoknya harus legowo ikhlas gitu ya. Ikhlas, pokoknya ngelepas ibu di situ, terus nanti semua diurusin sama pihak sana gitu. Ya udah, terus aku tanda tangan gitu, ibu berangkat pakai ambulan. Udah, terus pokoknya aku cuma dikabarin sholat subuh pagi, alhamdulillah ibu disolatin di Masjidil Haram gitu. Masjidil Haram. Terus dimakamkan di Sarai. Itu dirimu?
aku nggak bisa ikut, nggak Oh, tahu. tidak di pinggir-pinggir kan Nggak ada yang bisa, keluarga-keluarganya nggak bisa itu. karena mutawifnya laki-laki semua, dan aku kan ya itu Tapi dikasih tahu bahwa ini tempat makamnya ibu di sebelah sini, sisi nggak sebelah. tahu ya, nggak bisa ini, pokoknya cuman nanti besok suatu saat gitu, kalau misalnya aku balik ke sana mungkin aku bisa ini ya, tapi kalau waktu itu pokoknya aku nggak tahu apa-apa gitu. Cuma dikasih tahu, Mbak, ini ibu udah prosesnya diginiin. Terus dia apa, zaman itu masih zaman BB, masih pakai BB kan. Nah itu pakai BB dikasih itu, ibu udah sampai Masjidil Haram, terus ibu udah disolatin, terus sekarang ke apa, udah di segala macam, ke pemakaman segala macam kayak gitu. Udah gitu. Masya Gitu aja. Allah, Jadi bener-bener pilihan. Jadi gini, jadi sedih juga. Aduh, kok ceritanya mengandung bawang ya? Maksudnya Ya, tapi- orang meninggal di Mekah Madinah itu cita-cita ya. iya, Harapan semua muslim yang sedang berhaji dan umroh itu ingin diwafatkan di sana. gitu. Nah, aku tuh cuman apa ya, ya emang ibu tuh cuman gini, bolak-balik tuh bilang pengennya kalau misalnya nggak ada tuh nggak ngerepotin siapa-siapa, dan ternyata emang nggak ngerepotin siapa-siapa, bahkan anaknya aku aja nggak direpotin kan. Saya udah semua udah diurusin, ada yang Dan ngurusin Masya Allah yang nyolatin ya. seluruh dunia itu kalau wafat di sana. Bener-bener safnya nggak 3 saf aja, bersaf-saf, ribuan saf. Ya Allah, itu benar-benar luar biasa itu kayak begitu. Tapi rasanya tuh waktu itu ya sampai sekarang pun tuh rasanya gini, kalau dibilang sedih ya sedih kehilangan, tapi nggak bisa, aku tuh nggak bisa terus nangis gitu, nggak bisa. Ya rasanya cuman begini nih, karena walaupun sedih tapi di sisi lain kan aku menyadari ya, itu tuh ibu tuh meninggalnya tuh di waktu terbaik, insya Allah di tempat terbaik. Di tempat terbaik. Di waktu terbaik. Jadi kan istilahnya kalau haji itu kan ya, insya Allah dosa kita diampuni ya. Jadi kan selesai rukun haji selesai. Ibu istilahnya benar-benar nggak sempet ngelakuin kesalahan apa-apa lagi, insya Allah. Ya gitu. Iya. Dan memang Allah tuh mengatur semua ya, maksudnya. Ibu sakit di Jogja gitu ya, terus diwafatkan di Mekah, kota suci gitu, dan itu udah selesai rukun haji semua, sudah selesai wukuf, udah selesai semua ya, udah selesai semua, dan baru diwafatkan. Selama rukun-rukun itu berjalan, Allah kuatkan gitu, Allah kuatkan beliau, dan itu disolatkan ribuan orang itu yang luar biasa itu, yang nggak bisa diganti, dan didoakan ribuan orang, dan di tanah suci ya, di situ. Ya Allah, itu Masya Allah Ibu ya. Benar-benar pilihan. Kita hadir di sana sebagai tamu aja tuh pilihan, apalagi wafat ya, diwafatkan Allah di sana, dan di bulan haji pula gitu ya. Benar bulan istimewa lah itu. Bulan istimewa setelah Ramadan ada bulan Zulhijjah yang memang termasuk bulan haram ya itu ya. Bulan-bulan yang semua dilipat gandakan perbuatan baiknya di sana. Mudah-mudahan Ibu husnul khotimah ya. Amin. Dan mendapatkan nikmat kubur pastinya di sana. Dan dimakamkan, Masya Allah. Itu Rasulullah juga bilang ya, makanya wafat di tanah suci Mekah Madinah itu mendapatkan nikmat kubur, ringan hisapnya. Ada hadisnya seperti itu, insya Allah. Makanya banyak banget orang yang berharap untuk wafat di sana gitu ya, dimatikan Allah di tanah Haramain. Masya Allah. Terus dirimu piye pulang tuh, sedangkan kakak-kakakmu di sana dikabarin juga kaget pastinya di Indonesia bahwa ibu udah nggak ada di tanah haram. Iya, kaget. Iya, terus jamaah teman-teman juga kaget dong ya, berangkat bersama pulang nggak bersama lagi, seperti itu. Ya gitu. Terus ya. Nah terus gini, aku pengen cerita lagi. Jadi kalau tadinya tuh sebelum berangkat kan ibu tuh, yaitu tadi ibu kan permintaannya tuh sebenarnya pengen ngentas kayak aku gitu kan, pengen lihat melihatmu menikah. Nah itu tuh jadi mungkin kurang lebih 1 bulan ya sebelum kami berangkat itu ada yang kenalan gitu, ada yang kenalan. Terus 1 pekan sebelum kami berangkat tuh baru datang ke rumah.
benar-benar baru datang ke rumah, baru kenalan, baru belum apa-apa gitu, baru apa sih? Ya kenalan sama ibu gitu. Udah, terus habis itu kami berangkat itu tuh. Nah, itu yang jadi suamiku sekarang. Gitu. Udah diatur semuanya. Jadi walaupun ketemu baru sekali sama ibu, tapi ya udah itu emang. Dan itu tuh katanya tetangga cerita katanya. Jadi sore itu suamiku yang sekarang nih datang ke rumah gitu kan. Besoknya tuh ibuku datang ke tempat tetanggaku kan dekat gitu ya. Dia cerita gitu. Bu, aku saiki wis lega gitu. Ini kan udah ada temennya. Ibu bilang gitu. Terus nah tetangga tuh bilang, "Lewes kalau gitu nganu aja, kalau bisa diresmiin aja sebelum berangkat." Jadi kan ibu tuh berangkat udah nggak ada beban gitu. Tapi ibu nggak bilang sama aku. Ibu nggak bilang apa aku gitu. Terus aku juga, tapi misalnya bilang pun aku juga malah bingung, dia kan benar-benar baru datang, baru kenalan, belum ngomong apa-apa gitu, belum mengerti juga gitu. Tapi ya gitu ceritanya tuh begitu gitu. Dan akhirnya ya itu, habis itu selang berapa bulan kami menikah itu. Masya Allah, memang sudah diatur semua ya. Sudah diatur semua bahwa yang ditunggu-tunggu jodoh ini belum datang-datang, terus memutuskan untuk haji, yaitu saat kita mengeluarkan niat berhaji, terus mengeluarkan DP itu tadi ya, mengeluarkan DP itu Allah sudah mempermudah semuanya. Apa yang kita minta tuh dikabulkan. Makanya seperti kemarin saya mendengar salah satu ustadz ya di IG gitu ya, bahwa niatkan haji aja dulu, antara mampu dan tidak mampu itu urusan belakang. Jadi kamu daftar haji aja dulu reguler, itu nanti mau urutan panjangnya, daftar tunggunya tuh mau 30 tahun, mau 50 tahun gitu. Yang penting udah dijalanin dulu. Itu urusan Allah gitu loh. Itu urusan Allah. Yang penting kamu sudah niat, kamu sudah sudah berusaha, DP, sudah berusaha juga gitu, bahwa kamu emang pengen haji gitu loh. Karena haji ini kalau sudah dianggap mampu, kita jatuhnya wajib. Karena rukun Islam yang kelima loh ya gitu. Jadi kalau kita sudah istilahnya ada kelapangan rezeki, kita sudah mempunyai ini itu dan ada lapang gitu. Nah, itu jatuhnya wajib. Ya itu kalau bisa kalau misalnya, nah itu kalau udah punya niat, udah pokoknya langsung jalanin. Betul. Ini saya juga punya pengalaman. Jadi tertunda haji. Pernah gitu kan. Jadi sudah haji itu memang nggak bisa, perjalanan yang nggak bisa seperti perjalanan-perjalanan lain yang mungkin bisa delay gitu ya. Sekali delay udah tidak datang kesempatan keduanya tuh udah nggak datang kesempatan kedua, seolah-olah seperti itu. Karena saya ngalamin sendiri teman-teman. Saya itu mendaftar haji di usia sangat muda, masih 22 tahun. Masya Allah. Sekitar 20 tahun, 22 tahun atau 23 lah, itu tahun 97 kalau nggak salah itu. Nah itu juga berangkatnya membawa kedua orang tua saya. Jadi kami bertiga gitu. Mumpung bapak juga masih sehat gitu, ibu juga sehat, masih muda-muda gitu. Dan saya juga waktu itu udah 97 itu skripsi kalau nggak salah. Akhirnya memutuskan ya udah saya haji deh gitu, karena ibu saya juga sudah seperti ibunya Niken juga udah punya anak gadis di usia segitu. Ngerasa ini kok belum ada tanda-tanda ya nggak laku-laku. Masih diem-diem baik. Masih dolan kono kene, terus yang datang ke rumah itu masih maksudnya temen sekedar teman dekat, teman sahabat gitu yang nggak ada serius untuk melamar gitu. Kan orang tua pasti patokannya adalah melamar gitu ya. Kalau yang dianggap pacaran atau apa nggak dianggap lah itu gitu loh ya, kayak gitu. Jadi ini kok belum ada yang serius gitu. Terus akhirnya ayo mas haji, nah sama itu kan kamu juga belum ada yang lamar, belum ada yang ta'aruf gitu, ayo haji. Udah ya qadarullah itu. Kita daftar haji, udah DP juga bertiga, saya bapak ibu. Ya udah, saya seperti biasa beraktivitas di kampus, menyelesaikan skripsi, dan akhirnya saya wisuda di 98-nya. Nah, itu masih belum ada tanda-tanda, maksudnya masih haji, oh iya gitu ya. Kalau nggak salah di 97, karena reguler saat itu nggak sepanjang sekarang, jadi jatuhnya itu di cuma 2001. Berapa tahun kan cuman sekitar 4 tahun, jadi menunggu 3-4 tahun cuman itu. Nah kebetulan bapak saya juga, oh yowes pas, bapak saya itu pensiun di 2100, pas bapak saya pensiun
Nah udah seperti itu. Oh ya nggak apa-apa ya. Udah kita siapin aja lah semuanya selama kurun waktu 4 tahun itu. Dan qadarullah ternyata di tahun 2000 saya dilamar orang. 2000 saya dilamar orang dan jadi ta'aruf itu di Juli 2000, terus saya menikah di Oktober 2000. Nah, di bulan berikutnya saya udah positif. Ada hamil. Dan itu tidak bisa meningitis. Iya, Iya kan? Iya. Udah dilarang tuh. Kita ini suntik terheret, dokter bilang kita lihat kondisinya ya Mbak gitu waktu itu. Apakah bisa meneruskan untuk berhaji atau ditunda gitu. Tapi dari pihak panitia hajinya sudah warning sejak saya positif udah nggak usah lah Mbak, nggak usah gitu karena kita khawatir gitu. Dan benar itu haji di 2001 kalau nggak salah bulan Februari kalau nggak Maret ya, Februari Maret akhirnya positif saya tidak berangkat karena memang dikasih ganti itu tadi gitu ya, dapat suami terus calon anak gitu ya. Oh ya sudah, dan tertunda sampai sekarang. Ternyata susah gitu loh mendaftar kembali pun. Saya di tahun 2000 saya mendaftar kembali itu di 2000 kalau nggak 13 14 deh dengan daftar tunggu. Saya ikut di Provinsi Jawa Timur ya. Dengan daftar tunggu saat itu di 2014 itu daftar tunggu 37 tahun. Masya Allah. Gitu di saat itu. Nggak tahu kalau sekarang ya Jawa Timur kalau nggak salah 35 atau nggak 37 tahun. Tapi saya pikir sudahlah saya serahkan gitu ya. Akhirnya saya cek kemarin ternyata keberangkatan saya tuh di 2038, 14 tahun lagi. Sudah menunggu berapa belas tahun ya gitu loh. Sisanya itu gitu loh. Ya Allah panjangnya saya nggak tahu kalau yang sekarang di Jogja tuh berapa gitu loh. Berapa ya daftar tunggunya? Sekitar 30-an. 35-an ya kalau nggak salah. Masya Allah, tabarakallah. Iya, makanya tuh kalau sekarang boleh tuh anak-anak. Iya, lahir anak-anak baby, kan langsung anak-anak kan didaftarin aja. 12 tahun ya. 12 tahun udah bisa kan? 12 begitu kalau bisa ya 12 tahun daftarin. Masalah pelunasnya nanti pikiran. Pokoknya yang penting daftarin.